melalui barang-barang yang diselundupkan di perbatasan itu mencapai 652 juta rupiah. Begitu, Firda? Oke, baik kita Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Bea Cukai Sintete Kabupaten Sambas, Denny Prastianto, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita sudah tahu bahwa tantangan pengawasan di dalam Bea Cukai terus meningkat dan tidak mungkin berjalan dengan optimal tanpa ada sinergi yang kuat di antara semua instansi demi melindungi rakyat Indonesia dari berbagai memperkeras rokok dan barang makanan dan komunitas yang merugikan di wilayah masyarakat. Pengusaha ini merupakan salah satu usaha Bea Cukai melindungi masyarakat serta industri dalam negeri dari barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Diharapkan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan ini dapat menjaga keseimbangan daya saing antara pelaku usaha dengan begitu kondisi pasar produk lokal dan usaha lokal dapat berbeda dari lainnya. Bapak Ibu sekalian, tim yang bagus bukan nanti yang melakukan bisnis, namun adalah tim yang bisa saling melengkapi, tetap menjaga semangat integritas, semangat profesionalisme, dan menjadi lebih kuat dalam menjaga sinergi untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, ex-petinggi Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus tes usap di RS UMI Bogor. Rizik divonis bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021. Rizik dianggap melanggar pasal 14 ayat 1, subsidiar pasal 14 ayat 2, subsidiar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui di hukuman ini lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPO. Di mana dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Rizik Syihab dengan hukuman pidana kurungan 6 tahun penjara. Diketahui kasus tes usap RS UMI Bogor ini dilaporkan oleh Satgas COVID-19 Bogor. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com ada Rizky Sandi Saputra. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana jalannya persidangan tadi? Ya, bisa dilaporkan untuk sidang vonis hari ini, Kamis 24 Juni 2021 atas terdakwa Muhammad Rizik Syihab bersama dengan menantunya yakni Muhammad Hanif Alatas dan juga Direktur Utama Rumah Sakit UMI Kota Bogor yakni Dr. Andi Tatat berlangsung sejak pukul 9 tadi pagi, Firda. Di mana dalam sidang kali ini hakim telah membacakan seluruh vonisnya, gitu. Dengan secara rinci hakim menjelaskan kalau seluruh terdakwa ini terbukti bersalah, gitu, Firda. Oke, Rizky bisa dijelaskan. Tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa ada kerusuhan di luar Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan bagaimana situasinya saat ini di sana? Kalau untuk situasi saat ini, kondisi lalu lintas sudah dibuka ya begitu, Firda, karena diketahui masa sudah mulai berangsur pulang, karena juga sidang sudah selesai dilaksanakan, terlebih kerusuhan juga sudah tidak terlihat gitu. Akan tetapi benar tadi kata rekan Firda, sejak tadi pagi itu pukul 8 JPO Jalan I Gusti Ngurah Rai sampai JPO Pondok Kopi itu ditutup gitu, Firda, guna mengantisipasi adanya membludaknya simpatisan dari Rizik Syihab yang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu, Firda. Oke, Rizky bisa dijelaskan untuk vonis majelis hakim sendiri untuk para terdakwa seperti apa? Ya, jadi tepat tadi pukul 13 menit, begitu majelis hakim sudah menjatuhkan vonis untuk ketiganya. Pertama, untuk terdakwa Muhammad Rizik Syihab, majelis hakim memvonis ex-imam besar Front Pembela Islam itu dengan vonis kurungan 4 tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara selama ini, begitu. Sedangkan untuk menantu dari Muhammad Rizik Syihab yakni Muhammad Hanif Alatas bisa dilaporkan tadi beliau divonis dengan hukuman 1 tahun penjara. Begitu juga dengan Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Andi Tatat yang juga divonis 1 tahun penjara. Vonis ini diketahui lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa, di mana jaksa menuntut ex-imam besar ini tuntutannya yakni 6 tahun penjara, begitu. Sedangkan untuk Hanif Alatas dan Direktur Utama Rumah Sakit UMI yakni Andi Tatat masing-masing dituntut 2 tahun penjara, begitu. Kendati begitu,
kesemuanya mengajukan banding karena mereka tidak menerima dengan vonis yang dijatuhkan hakim. Mereka menilai kalau pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh terdakwa ini yakni murni pelanggaran protokol kesehatan. Jadi dalam peraturannya sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020, setiap pelanggaran protokol kesehatan terlebih COVID-19 ini hanya di maksimal hukumannya yakni teguran atau denda begitu, Firda. Oke. Rizky, mungkin bisa dijelaskan kami bagaimana kondisi terkini, apakah sidang masih berjalan atau seperti apa? Kalau untuk sidang sendiri sudah selesai sejak tadi siang, sejak pukul 13. Kendati begitu, hingga saat ini masih banyak petugas aparat keamanan yang masih menjaga karena mereka khawatir gitu. Ada massa atau dugaan massa atau simpatisan yang kembali hadir ke PN Jakarta Timur gitu. Oke, baik Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab, Aziz Janwar, dan juga kuasa hukum Dr. Andi Tatat, Ahmad Mihdar. Dan berikut liputannya untuk Anda. Petamburan juga kan tidak ada tuh, seperti ini tadi kan. Mungkin saya akan tambah. Iya. Kalau kita bicara urusan gerasi ke presiden, nggak mungkin 1 minggu. Anda bayangkan dalam 1 minggu kalau tidak ada keputusan lain, mereka ditahan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dalam proses 1 minggu itu mengajukan ke presiden terus dapat jawaban? Konsekuensinya tetap ditahan. Tapi kalau dia nyatakan banding, otomatis kasus belum berkekuatan. Oke? Ya. Iya tadi ini unik. Saya belum bisa berkomentar lebih lanjut, tapi patut dicatat ini menarik ketika ada majelis hakim dalam satu kasus yang katanya kasus prokes dan kasus yang boleh dipidana, tapi ada embel-embel meminta gerasi ke presiden. Ini menarik dan unik. Biar nanti para ahli hukum yang memutuskan ya untuk berkomentar apakah ini lazim atau tidak seperti itu. Tapi ya kita kaget juga tadi. Tapi Habib dan para terdakwa lain tadi sudah memutuskan bahwa akan banding. Terkait yang kan ada jumlahnya 150 orang. 150 ya? 200 dari pihak kuasa hukum Rizik apakah akan mengambil tindakan? Sudah tadi tim kita sudah saya minta untuk dampingi. Mudah-mudahan 1x24 jam ada kabar dan bisa dibuang ke tempatnya masing-masing. Minta doanya. Bang, sedikit bang soal seruan daripada demonstran. Memang sebelumnya ada seruan dari pihak Habib Rizik sendiri untuk datang demonstrasi atau aksi damai begitu? Setahu saya sih nggak ada ya. Setahu saya nggak ada. Dan itu mungkin masih spontan dan saya juga kaget juga ternyata ramai ya. Pengamat politik dan Umar menyebut katanya vonis Rizik ini berhubungan dengan politik identitas menjelang Pilpres 2024 ini. Tanggapan dari kuasa hukum gimana? Ya mungkin benar akan tetapi kita lihatlah ke sini ke persidangan ini tadi ada gerasi, kemudian juga kalau kita bicara kebohongan, banyak sebenarnya kebohongan pejabat publik yang tidak dipermasalahkan dan juga tidak berlanjut ke ranah hukum, artinya ini melukai rasa keadilan. Dan masalah kebohongan juga sudah dijelaskan berkali-kali oleh Habib bahwa waktu itu kondisi beliau sehat dan melalui tes COVID yang waktu itu valid belum ada hasilnya. Tapi tadi majelis hakim berpandangan lain, seperti yang saya tadi utarakan. Sampai jumpa di pengadilan di akhirat kelak bersama. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, terdakwa Agung Sucipto, penyuap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjalani sidang pemeriksaan saksi kelima di ruang sidang utama. Pada hari ini, Kamis 12 Juni 2021. Dalam sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi. Kedua saksi yakni sopir pribadi Agung Sucipto, Nuryadi, dan mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras. Jumras sendiri pernah menyebut nama Agung Sucipto pada sidang angket DPRD Sulsel 2019 lalu. Dalam sidang tersebut, para legislator DPRD Sulsel memburuh peran Agung Sucipto. Jumras pun menceritakan keterkaitan Agung Sucipto dengan Nurdin Abdullah. Pada pertemuannya dengan Nurdin Abdullah tersebut, Jumras dituduh meminta fee proyek kepada 2 pengusaha. Sementara Nuryadi merupakan orang yang mengantar Agung saat menyerahkan koper berisi 2,5 miliar rupiah ke mantan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel Edi Rahmat di Taman Macan pada 26 Februari lalu.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Ihsan. Halo, selamat sore Ihsan. Ya, sore. Ihsan, bisa dijelaskan siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini? Oh ya, dalam sidang kali ini itu ada 2 saksi yang dihadirkan, yaitu Dr. Jumbras dan sopir pribadi Agung Sucipto bernama Nuryadi. Mereka ini dianggap sebagai salah satu saksi kunci. Pasalnya Pak Nuryadi sendiri itu harusnya diagendakan minggu lalu, tapi karena alasan tertentu dia tidak bisa menghadiri sidang, makanya KPK kembali memanggilnya untuk diperiksa hari ini. Begitu, Firda. Kemudian Ihsan, bisa dijelaskan apa fakta baru yang mungkin terungkap dalam persidangan kali ini? Oh iya, untuk Pak Jumbras sendiri itu ada 2 nama baru yang dia sebutkan tadi di persidangan, yaitu adanya keterlibatan kakak kandung dari PLT Gubernur Sulsel sekarang, yaitu Andi Sudirman Sulaiman bernama Pak Sumardi Sulaiman. Dia ditengarai menjembatani pertemuan Agung Sucipto dengan Pak Jumbras waktu Jumbras sendiri masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan di Sulawesi Selatan terkait proyek untuk meminta bantuan dari Pak Jumbras untuk memenangkan proyek pembangunan jalan di Bulukumba. Begitu tadi penjelasannya. Dan ada 1 nama lagi, yaitu atas nama Bapak Adrian. Dia merupakan Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dia Pak Jumbras mengungkapkan jika Pak Adrian ini pernah meminta fee sejumlah 7,5% dari total dana yang total anggaran dari pembangunan jalan Bonto Lempangan di Bulukumba itu, karena katanya ketika dana dak itu cair dari pusat, tiba-tiba Pak Adrian ini mendatangi Pak Jumbras untuk meminta fee tersebut. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 8 miliar. Begitu, Firda. Oke, Ihsan, bisa dijelaskan apa agenda selanjutnya dalam persidangan kali ini? Agenda selanjutnya mungkin itu akan ada pemeriksaan saksi lagi, tapi dari pihak pengacara Agung Sucipto. Dan tapi tadi kata salah satu pengacara Agung Sucipto bernama M. Nursal, kalau memang dia tidak bisa menghadirkan saksi, 1 orang saksi yang untuk sidang berikutnya, mungkin akan langsung lanjut ke pembacaan pembelaan dari Agung Sucipto. Oke, Ihsan, benar tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan JPU KPK M. Asri dan berikut liputannya untuk Anda. Kepada pejabat-pejabat di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu catatannya. Ada kira-kira nama pejabat dari kementerian sendiri yang disebut? Ya, jadi pejabat kementerian itu karena Pak Jumbras memberikan keterangan sebelum dana dak itu keluar, dimintai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Depdagri, untuk menyiapkan fee sebesar 7,5%. Nama-namanya sudah disebut dan itu akan kita dalami. Baik, Tribuners, sesaja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dengan nama hujan shower
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, pegawai negeri sipil di Subang bekerja dari rumah atau WFH serentak selama 2 hari untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Rencana tersebut ditetapkan seiring kenaikan positif rate COVID-19 di Kabupaten Subang sendiri. Selama pandemi berlangsung, tercatat setidaknya ada 8 orang ASN meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19.
Selain beberapa pejabat dinas, beberapa di antaranya merupakan pejabat pemerintah kecamatan. Bupati Subang Ruhimat mengatakan jika kebijakan tersebut merujuk pada edaran perpanjangan ke-10 PPKM Mikro yang kini tengah diberlakukan di Kabupaten Subang. Selama WFH, ASN tetap diwajibkan membuat laporan aktivitas kerja sebagai dasar perhitungan tunjangan kinerja. Meski demikian, untuk pelayanan masyarakat tetap dioptimalkan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Irfan Maulana. Halo, selamat sore Irfan. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Irfan, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini COVID-19 di Kabupaten Subang sendiri? Ya, kondisi terkini COVID-19 di Kabupaten Subang per tanggal 23 Juni kemarin kasus hampir mencapai 6.000, di mana jumlah kasus adalah 5.964 orang. Dan sekarang tingkat hunian rumah sakit atau BOR itu di Subang sendiri sudah mencapai 90% sudah. Oke, bisa dijelaskan, tadi saya mendapatkan informasi bahwa kantor dinas di Subang sendiri ditutup serentak. Mengapa? Alasannya apa? Ya baik, untuk penutupan kantor dinas sendiri itu ditutup dari hari ini sampai dengan esok, itu ditutup serentak karena meminimalisir jumlah kasus positif COVID di lingkungan dinas. Karena semenjak awal COVID itu di Subang tercatat setidaknya ada 8 orang meninggal dunia positif COVID dan ratusan aparatur sipil negara, ASN, dan puluhan diantaranya saat ini masih isolasi mandiri begitu. Kemudian selama penutupan sendiri, pihak Satgas akan melakukan sterilisasi, penyemprotan disinfektan, dan pelayanan sendiri dibuka secara online untuk pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan lain juga sama bisa dibuka via by phone. Demikian saja. Irfan, bisa dijelaskan apa setelah adanya beberapa ASN dan juga pejabat kecamatan yang mengalami positif COVID-19, apa yang dilakukan Satgas sendiri untuk mengatasi lonjakan kasus tersebut? Ya, yang dilakukan Satgas sesuai tadi hasil wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan, yang dilakukan Satgas saat ini adalah mengoptimalisasi Satgas penanganan dari tingkat RT, dari tingkat RT hingga tingkat kabupaten, di mana tingkat RT sendiri mereka membentuk Satgas dan memiliki kewajiban untuk patroli berkala dari pagi dan sore atau malam hari. Nah, kemudian setiap OPD, organisasi perangkat dinas yang ada di Subang sendiri, mempunyai satu kecamatan binaan, yang dimana satu dinas memegang satu kecamatan dan bertanggung jawab penuh untuk pelaksanaan PPKM itu sendiri, membina kecamatan tersebut. Oke. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jabar Irfan Maulana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Banten, Saudara. Jumlah sekolah swasta SMP di Kota Serang, Banten terancam tertutup. Tutup lantaran minimnya jumlah siswa yang mendaftar. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini terdapat 5 sekolah swasta tingkat SMP yang terpaksa harus tutup atau melakukan merger dengan yayasan lainnya. Satu di antaranya yakni SMP PGRI 1 Kota Serang, Banten. Tahun ini hanya ada 15 siswa di SMP PGRI 1 Kota Serang. Dari 15 orang tersebut, 11 di antaranya duduk di kelas 9 dan yang lainnya duduk di kelas 8. Sementara untuk kelas 7 baru 1 orang yang mendaftar. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Banten, ada Mildaniati. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada 30 sekolah swasta di Kota Serang terancam tutup karena tidak ada siswa. Hal tersebut dikarenakan imbas dari diterapkannya jalur zonasi oleh pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan secara drastis, begitu, Firda. Oke, Daniati bisa dijelaskan ada berapa jumlah sekolah yang tutup pada tahun kemarin dan juga terancam tutup pada tahun ini? Baik, Firda. Pada tahun kemarin terdapat 5 sekolah yang tutup, 2 diantaranya itu SMP Nurul Ma'arif, kemudian SMP PGRI Curug, dan 3 lainnya ada di Kota Serang. Selain itu terdapat pula 29 SMP negeri serta 50 SMP swasta yang ada di Kota Serang, begitu, Firda.
Halo Tribuners, tadi kami sempat mengalami beberapa kendala dan kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Banten, Mildaniati. Halo, selamat sore. Halo Tribuners. Mildaniati, bisa dijelaskan tadi apa faktor utama penyebab 3 sekolah tadi ditutup? Yang pertama adalah faktor jalur zonasi yang diterapkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua yaitu adanya overload yang dilakukan oleh SMP negeri yang ada di Kota Serang. Jadi mereka yang seharusnya sesuai dengan anjuran pemerintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016, mereka itu malah kelebihan ruang belajar gitu, rombongan belajar gitu, Firda. Kemudian, Mildaniati, bisa dijelaskan apa upaya yang dilakukan oleh sekolah swasta tersebut, mengingat tadi ada ancaman tutup, seperti itu? Ya, menanggapi hal itu, Forum Kepala Sekolah Swasta Kota Serang, Deni Almunawaro, dia melakukan bersama dengan kepala sekolah swasta yang ada di Kota Serang, melakukan audiensi kepada Komisi 2 DPRD Kota Serang, Pujianto, untuk menangani permasalahan ini. Bahwasanya dia khawatir kalau misalkan hal ini terus terjadi, maka akan ada 30 peningkatan SMP swasta yang ada di Kota Serang itu mengalami penutupan, begitu, Firda. Kemudian, Mildaniati, bagaimana tanggapan pemerintah terkait adanya terancam tutupnya sekolah swasta di Serang sendiri? Nah, menanggapi hal tersebut, Komisi 2 DPRD Pujianto yang ketika itu menghadiri audiensi di gedung DPRD Kota Serang pada Senin, dia melakukan penandatanganan fakta integritas, kemudian dia juga akan memantau sekolah SMP negeri yang ada di Kota Serang, begitu. Oke, baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Alfiah, seorang warga, dan berikut liputannya untuk Anda. Ibu ngelihat sekolah SMP PGRI 2 Kota Serang ini sepi gimana, Bu? Ya, kasihan. Prihatin gitu. Jadi apa ya, sepi di sini juga. Biasanya suka ada anak-anak sekolah. Udah berapa lama, Bu? Udah ya kurang lebih 2 tahun lah. Karena apa? Karena ya mungkin karena zona itu ya. Jadi mungkin nggak kebagian murid atau gimana. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,2 kg. Barang bukti tersebut disita dari 2 orang tersangka, yakni Ahmad Risuni dan Asalim yang merupakan warga Kabupaten Pesawaran. Kedua tersangka ditangkap pada Minggu 6 Juni sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Mereka ditangkap di sekitar halaman parkir minimarket di Jalan Dr. Susilo, Pahoman, Bandar Lampung. BNNP Lampung menyebut modus kedua tersangka terbilang cukup nekat. Pasalnya, keduanya menjemput langsung sabu tersebut dari tangan seorang bandar di Lok Sumawe, Aceh. BNNP Lampung menemukan barang bukti tersebut di dashboard mobil HRV warna putih. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Lampung, ada M. Joviter Husin. Halo, selamat sore, Joviter. Sore, Firda. Joviter, bisa dijelaskan bagaimana kronologi digagalkannya penyelundupan sabu 5 kg oleh BNNP Lampung? Baik, Firda, bisa saya jelaskan penangkapan pada tanggal 6 Juni kemarin itu. BNNP melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa terduga tersangka ini menjemput langsung barang bukti ke Lok Sumawe, Aceh. Perjalanan mereka dari Lampung itu menggunakan jalur darat dan transit di Medan. Dari Medan, selanjutnya kedua menggunakan kendaraan transportasi darat untuk ke Aceh. Dari Aceh, mereka mendapatkan barang tersebut yang sudah disiapkan oleh terduga bandar di Lok Sumawe, Aceh. Selanjutnya, mereka membawa mobil tersebut melalui jalur darat ke Lampung. Berikut, Firda. Oke, Joviter, adakah terduga atau tersangka yang ditangkap dan apa perannya dalam kasus tersebut? Ya, dalam penangkapan ini BNNP Lampung menetapkan 3 orang tersangka. 2 sebagai kurir, yakni Ahmad Risuni dan Salim. Sementara 1 orang tersangka lagi yaitu Sartoni. Perannya adalah montir yang membongkar mobil yang diduga menyimpan barang bukti sabu seberat 5 kg. Baik, Firda. Oke, Joviter, apakah masih akan ada pengembangan dari kasus peredaran narkoba ini? Ya, seperti dijelaskan dari Kepala BNNP Provinsi Lampung tadi, mereka akan melakukan pengembangan baik mencari bandar di Lok Sumawe, Aceh maupun
terduga penerima barang yang bakal disebarkan di Provinsi Lampung. Ya, untuk sementara itu bisa kami sampaikan, Firda. Oke. Baik ya Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala BNNP Lampung Brigjen Jafredi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kita sudah melakukan pemberdayaan alternatif dan pemetaan kawasan di 3 kabupaten. Kabupaten Waikanan, Kabupaten Lampung Selatan, dan di kelurahan 2 kelurahan di Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan semakin banyak kita melakukan pemetaan dan pemberdayaan alternatif, kita akan melihat potensi yang bagaimana untuk melakukan pencegahan dan potensi yang bagaimana untuk melakukan pemberantasan terhadap perdagangan gelap narkotika. Dan di sini kita juga sudah melaksanakan peran serta masyarakat berupa pelaksanaan tes urin kepada 157 orang. Ya, itu kegiatan pertama dari P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari kegiatan rehabilitasi, rekan-rekan sekalian, kita lihat bahwa di bawah ada klinik Pratama kita, klinik Pratama BNNP Lampung. Sampai dengan kegiatan hari Prahani ini sudah sebanyak 65 orang kita lakukan rawat jalan. Di antaranya laki-laki ada 59 orang yang kita lakukan rawat jalan. Sementara di sini ada perempuan yang ternyata ada 6 orang perempuan yang kita lakukan rehabilitasi, yaitu dengan menggunakan rawat jalan. Kemudian juga bidang rehabilitasi sudah melakukan koordinasi kelembagaan untuk kepada lembaga rehabilitasi. Nah, kita lakukan koordinasi kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi, Rumah Sakit Bandar Negara Husada, dan beberapa puskesmas, supaya nanti untuk penyalahguna yang coba-coba pakai, dia bisa mendatangi puskesmas untuk bisa dilakukan penilaian dan rencana terapinya bagaimana khusus untuk rawat jalan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kegiatan pembukaan Rakerwil di Komisariat Wilayah 5 Apeksi Regional Kalimantan periode Juni 2021 digelar pada hari ini Kamis 24 Juni di Kota Tarakan. Dalam kegiatan Apeksi Regional Kalimantan, Kota Tarakan untuk periode Juni menjadi tuan rumah. Rakerwil kali ini mengusung tema pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Ada 2 poin penting disampaikan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul sebagai Ketua Apeksi kali ini, yakni penanganan kasus COVID-19 di Kota Tarakan dan pemulihan ekonomi di Kota Tarakan di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltar, ada Andi Fauzia. Halo, selamat sore Andi. Sore, Frida. Andi, bisa dijelaskan bagaimana rangkaian pelaksanaan Apeksi Regional Kalimantan di Kota Tarakan sendiri yang menjadi tuan rumah? Ya, terima kasih Firda. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang hari ini sesuai jadwal yang telah ditentukan pada Kamis 24 Juni hari ini kegiatan pembukaan Rakerwil Komisi Wilayah 5 Apeksi Regional Kalimantan digelar. Hari ini digelar pembukaannya di Hotel Tarakan Plaza, dan adapun untuk rangkaian kegiatannya sendiri sudah dimulai sejak pagi tadi sekitar pukul 6:00 WITA, di mana ada peserta Apeksi melakukan kegiatan bersepeda. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penanaman pohon dan kemudian sarapan bersama. Selanjutnya di sekitar pukul 8:30 WITA, peserta Apeksi melakukan pendaftaran dan kemudian peserta Apeksi sendiri untuk hari ini dihadiri 8 daerah. Di antaranya ada Kota Tarakan, kemudian dari Balikpapan, Bontang, Samarinda, Banjarbaru, Palangkaraya, Singkawang, dan Pontianak. Adapun 2 tamu lainnya juga diundang dalam hal ini, yakni Direktur Eksekutif Apeksi, yakni Alwis Rustam,
kemudian Hengki Hotman Perlindungan Manurung, yakni staf ahli bidang manajemen krisis Kemenprap. Kemudian untuk adapun kegiatan ini rangkaiannya dimulai sejak siang, yakni Andi? Ya, setelah kegiatan Rakerwil sendiri, kegiatan dilanjutkan dengan city tour bersama peserta Apeksi dalam hal ini diajak untuk berkeliling ke Museum Perang Dunia Kedua, kemudian ke Rumah Batik, dan kemudian ke kawasan wisata mangrove dan Bekantan. Demikian. Oke. Andi, bisa dijelaskan isu strategis apa saja yang dibahas dalam kegiatan pembukaan dan Rakerwil Apeksi Regional Kalimantan? Ya, kalau untuk hari ini Kota Tarakan sendiri terpilih menjadi tuan rumah Apeksi Regional 5 Kalimantan, dan Wali Kota Tarakan Dr. Khairul sendiri terpilih sebagai Ketua Apeksi. Ada 2 poin penting yang disampaikan Wali Kota Tarakan Dr. Khairul dalam kegiatan ini. Pertama, yakni penanganan kasus COVID-19 dan kemudian pemulihan ekonomi di masa pandemi. Untuk penanganan kasus COVID-19 sendiri, ada beberapa poin penting yang disampaikan Wali Kota Tarakan, diantaranya yakni pertama, pemenuhan sarana pendukung seperti bagaimana pembelian mesin PCR, kemudian adanya kegiatan promosi dan edukasi, dan kemudian kegiatan tracing dan treatment. Dan dari sisi poin pemulihan ekonomi nasional sendiri selama pandemi, di Kota Tarakan sendiri selama awalnya masuk pandemi itu pemerintah Kota Tarakan melalui tim Satgas bergerak cepat untuk membantu dari sisi sosial, yakni memanfaatkan Gojek dan Grab untuk pengantaran sembako ke rumah-rumah warga. Selain itu juga mendorong sektor UMKM Kota Tarakan melalui relaksasi pajak hotel, restoran, dan kafe serta rumah makan untuk periode Maret dan Juli 2020 selama masa PSBB. Kemudian juga membantu mempromosikan batik khas Tarakan melalui marketplace blibli.com dan bukalapak.com. Demikian. Oke. Mengingat ratusan peserta hadir di dalam kegiatan tersebut, bagaimana penerapan protokol kesehatan selama acara berlangsung, Andi? Ya, memang untuk peserta sendiri sebelum memasuki ruangan sudah dilakukan pengecekan suhu tubuh dan juga wajib mencuci tangan dan memakai masker. Dan memang total yang terdata yang terkonfirmasi hadir dalam kegiatan Apeksi kali ini ada sekitar 147 orang. Dan dari 147 orang ini mereka adalah pelaku perjalanan yang berasal dari luar Kaltara, sehingga pada saat memasuki pintu masuk bandara, mereka benar-benar dilakukan screening oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan, dalam hal ini KKP kelas 2 Kota Tarakan. Sehingga dipastikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Devi Ika Indriarti bahwa 147 orang ini dinyatakan aman, dan kemudian juga tadi sempat dilakukan screening, yakni kegiatan swab antigen bagi beberapa peserta dengan sistem random sampling. Ini merupakan salah satu kegiatan rutin dari tim Satgas, sehingga ketika ada acara-acara besar seperti tadi kegiatan Apeksi, tim Satgas bergerak cepat melakukan kegiatan tracing, testing, dan treatment. Demikian, Nila. Oke. Baik, tadi benar, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Tarakan Dr. Khairul, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya memang tentu strategi kadang-kadang secara teori bisa orang tahu semua, tapi kan strateginya beda-beda macam-macam. Yang pasti sih kami dalam konteks ini kan tidak saling menggurui, kita hanya saling namanya aja sharing ya. Sharing, ya mungkin seperti juga kalau kita studi banding kita pelajari, lalu kita modifikasi. Nah, kita begitu studi banding. Karena tidak ada satu strategi yang sangat sempurna, dan itu sangat untuk berlaku secara template untuk seluruh daerah. Jadi itu sangat tergantung. Itu juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Sehingga apa misalnya yang cocok di sini belum cocok di tempat lain. Tapi mungkin ada modifikasi yang bisa dilakukan masing-masing. Sehingga tentu itu nanti kembali ke masing-masing daerah untuk bagaimana penerapannya, bagaimana
mengadjust di daerahnya masing-masing. Karena kita seperti daerah kepulauan dengan daerah yang daratan, dengan itu ada sedikit karakteristik geografi yang ada sedikit. Karakteristik penduduknya juga berbeda-beda, tingkat pendidikan juga berbeda-beda, budaya berbeda juga sangat menentukan tingkat keberhasilan di dalam implementasi dari semua program kebijakan. Sudah ada berapa poin? Banyak. Nantinya ada rekomendasi yang kita berikan bersama tentang tadi, termasuk tadi ada tambahan misalnya dari hasil diskusi dengan narasumber, itu yang nanti dimasukin sebagai bagian rekomendasi kita kepada pemerintah. Itulah gunanya raker sebenarnya. Berapa poin Pak biasanya rekomendasi? Ada beberapa lah, tergantung. Bisa ada, bisa lebih kayak. Tadi kan ada tambahan lagi. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke Manado, Saudara. Warga di Kecamatan Mapangat nekat menggunakan jembatan gantung yang sudah rapuh yang menghubungkan Kelurahan Kairagi Waru Lingkungan 5 dengan Kelurahan Kairagi 1. Padahal sebelumnya jembatan tersebut juga pernah diterjang banjir pada tahun 2014 silam. Lokasi jembatan tersebut yakni berada hanya 300 meter dari kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Melihat rapuhnya jembatan tersebut, masyarakat memutuskan untuk membangun kembali dengan sumber dana swadaya masyarakat. Jumlah yang terkumpul ada sekitar 5 juta rupiah. Masyarakat akhirnya bergotong royong membangun jembatan tersebut dengan panjang 150 meter. Sejak pertama kali dibangun hingga saat ini jembatan tersebut belum pernah diperbaiki meski kondisinya sudah rapuh. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Manado ada Fistel Mukwan. Halo, selamat sore Fistel. Halo, selamat sore Fistel. Halo, selamat sore rekan Firda. Fistel, bisa dijelaskan sudah berapa lama jembatan yang pertama hanyut di bawah banjir? Ya, selamat sore Tribuner. Saat ini saya lebih tepatnya berada di jembatan tersebut. Jembatan ini diterjang banjir pada tahun 2014. Saat itu Kota Manado diterjang banjir bandang sehingga mengakibatkan jembatan ini hancur. Pada 2014 itu dibangun kembali oleh masyarakat di Kairagi Waru dengan swadaya sendiri untuk membangun jembatan ini. Ini kurang lebih 20 meter, rekan Firda. Oke. Fistel, bisa dijelaskan bagaimana tanggapan masyarakat sendiri saat melewati jembatan tersebut? Masyarakat sangat khawatir melewati jembatan ini, terutama anak-anak. Apalagi tanpa pengawasan orang tua, tentunya anak-anak takut melewati jembatan ini. Apa bisa Tribuners lihat, ini jembatannya sudah sangat rapuh, hanya beralaskan kayu papan dari kelapa dan pakai bambu. Ini bisa Tribuners lihat ya. Jadi dari masyarakat mereka mengharapkan pemerintah agar membuat jembatan ini paten, tidak lagi seperti ini, karena ini kalau Tribuners naik ke sini ini bisa bergoyang-goyang, jadi sangat membahayakan. Karena itu tanpa pengawalan orang tua, anak-anak tidak bisa lewat di sini. Sedangkan sebagian besar anak-anak yang pergi ke sekolah melewati jembatan ini. Karena itu setiap pagi atau sore anak-anak pulang dan pergi sekolah harus ditemani oleh orang tua untuk melewati jembatan ini. Demikian rekan Firda. Fistel, bisa dijelaskan berapa banyak warga yang melewati jembatan tersebut setiap harinya? Sesuai informasi yang kami dapatkan, setelah melewati jembatan ini ada satu kelurahan di bagian dalam ini. Kelurahan Lingkungan 5, Kairagi Waru, mereka kurang lebih 300 jiwa berada di dalam ini. Dan memang di sebelah situ ada jalan tanah, bisa ke Kota Manado. Itu bisa tembus di Lantamal 8 TNI Angkatan Laut, tapi di situ mereka tidak mempunyai angkutan umum. Mereka harus jalan kaki ke Lantamal kurang lebih 2 km. Namun mereka lebih memilih jembatan ini karena di atas ini
ada jalan Manado Bitung, ada angkut secara langsung. Jadi mereka lebih dekat melewati jembatan ini supaya bisa langsung naik angkut daripada mereka harus jalan kaki untuk ke Lantamal. Kecuali bagi mereka warga yang ada di dalam sini mempunyai kendaraan, tapi kalau tidak mereka harus jalan kaki hingga ke Lantamal kurang lebih 2 km. Kalau di Kairagi ini ke pusat kota Manado kurang lebih 4 km. Demikian Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, seorang karyawan di sebuah minimarket di kota Samarinda merekam aktivitas wanita yang sedang buang air kecil Kamis 24 Juni hari ini. Pelaku masuk ke dalam kamar mandi dan menaruh ponselnya di sebuah keranjang sampah yang berada di dalam kamar mandi. Ponsel tersebut juga disembunyikan di balik tumpukan bekas tisu. Pelaku yang diketahui berinisial BP ini sengaja melubangi tempat sampah tersebut. Aksi itu terungkap saat korban yang berjenis kelamin wanita ini melihat adanya sekelebat cahaya dari tempat sampah. BP sendiri diketahui merupakan warga kawasan Sungai Kapih, Kecamatan Samarinda Ilir. Sementara korban berinisial A, 23 tahun, yang marah seusai mengetahui aksi tak senonoh pelaku. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltim ada Muhammad Fairusani. Halo, selamat sore Fairus. Sore rekan Firda. Fairus, bisa dijelaskan bagaimana kronologi terbongkarnya aksi tak senonoh tersebut? Jadi kronologi dari aksi tak senonoh yang dilakukan karyawan di sebuah minimarket di kota Samarinda, Kalimantan Timur ini sendiri terbongkar ketika korbannya mencurigai aktivitas yang berada di dalam kamar mandi. Pelaku sendiri sebelum dia memperbolehkan sang wanita masuk itu, dia mendului ke arah kamar mandi tersebut dan menaruh sesuatu. Cuman untuk wanita tersebut tidak mengetahui adanya kamera yang diselipkan di sebuah tong sampah yang memang sudah disetting disetting untuk merekam kejadian yang tak senonoh ini. Begitu rekan Firda. Oke, kemudian ini adalah aksi keberapa dari pelaku dan mungkin sebelumnya pernah melakukan hal yang sama? Dari keterangan pelaku yang ditemui dini hari tadi, pelaku mengaku bahwa ini aksi kedua kalinya. Yang pertama dilakukan pada 5 bulan yang lalu, dia bilang. Dan itu sempat dilakukannya sama persis seperti yang dilakukan pada dini hari tadi. Korbannya mengetahui bahwa ada hal yang mencurigakan di tong sampah yang kemudian membuat tong sampah tersebut dibuka oleh korbannya. Begitu. Oke, untuk korbannya sendiri, Fairus, bisa dijelaskan apakah korban membuat laporan setelah adanya aksi tak senonoh tersebut atau seperti apa? Untuk korban sendiri sampai saat ini masih diperiksa kepolisian dari Polresta Samarinda, berada di unit Eksus, dan pelaku sendiri sudah dilakukan penahanan di Polresta Samarinda. Korban sendiri wanita berusia 23 tahun yang menjadi korban dari aksi pelaku ini melaporkan hal tersebut pada malam setelah kejadian ke Polsek setempat. Lalu Polsek setempat mengarahkan ke Polresta Samarinda. Hingga sore hari ini masih diperiksa dan ancaman untuk pasalnya Undang-Undang ITE tentang perekaman tanpa izin. Mungkin itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pelaku tadi yang berinisial BD 29 tahun dan berikut liputannya untuk Anda. Kenapa Mas sampai merekam? Untuk saat ini melihat kondisi ini maka 2000. Kenapa Mas sampai merekam? Sering nggak ngerekam kayak gitu Mas di sini? Sudah pernah kedapatan nggak sebelumnya? Sudah. Kenapa diulang lagi? Mas? Melakukan perekaman kayak gini Mas? Sering. Mas ini pegawai di sini. Alasannya ngerekam gitu untuk apa? Videonya dijual atau diapain nih? Punya pacar enggak?
punya. Terus kenapa ngerekam kayak gitu? Terus nyesel enggak? Kita beralih ke Malang, Jawa Timur, Saudara. DPRD Kabupaten Malang memastikan wacana pembangunan alun-alun Kepanjen pada tahun ini masih tersendat. Wacana pembangunan alun-alun Kepanjen sejatinya telah mencuat sejak tahun 2017. Terkendalanya pembangunan alun-alun pertama di Kabupaten Malang tersebut masih diakibatkan masalah klasik yang belum menemui titik terang, yakni proses pembebasan lahan yang alot. Selain itu, pandemi COVID-19 membuat pemerintah Kabupaten Malang melakukan refocusing anggaran. Alun-alun Kepanjen rencananya dibangun di sekitar pendopo Panji Kepanjen. Lahan yang dijadikan alun-alun memiliki luas 5 hektar. Selain proses pembebasan lahan yang alot di masa pandemi COVID ini, pemerintah daerah dikabarkan tidak boleh melakukan pengadaan tanah untuk sementara waktu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Surya Malang, ada Erwin Wicaksono. Halo, selamat sore Erwin. Selamat sore, Firda. Erwin, bisa dijelaskan bagaimana progres terkini wacana pembangunan alun-alun pertama di Kabupaten Malang tersebut? Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat sore, Tribuners. Ya, bisa saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan lebih dalam ya. Jadi Kabupaten Malang itu memiliki 2 area wilayah, yakni wilayah Malang Utara dan wilayah Malang Selatan. Sedangkan pusat pemerintahan itu dan pendoponya dipusatkan di Malang Selatan, meskipun ada beberapa di wilayah Kota Malang yang masih ada. Namun wilayah Malang Selatan ini akan diproyeksikan menjadi ibu kota kabupaten, yakni di Kepanjen. Ya, untuk mempercantik dan melengkapi landmark simbol dari Kabupaten Malang di wilayah Malang Selatan, pemerintah Kabupaten Malang mewacanakan pembangunan alun-alun untuk pertama kalinya dibangun di Kabupaten Malang. Karena selama ini di Kabupaten Malang sendiri belum ada alun-alun atau simbol kota di ibu kota kabupatennya. Untuk wacana pembangunan alun-alun sendiri sudah mencuat ya sejak 2017 dan akan direncanakan dibangun di sekitar wilayah pendopo Panji Kepanjen dengan luasan 5 hektar. Oke, Erwin, bisa dijelaskan kendala apa saja yang mengakibatkan tersendatnya pembangunan alun-alun tersebut? Oke. Untuk kendala-kendala yang saat ini sedang mencuat, yakni tentang pembebasan lahan yang belum juga dilakukan seperti itu. Lahannya sendiri yang akan dijadikan pembangunan alun-alun Kepanjen, yakni seluas 5 hektar. Namun kendalanya adalah ketika pihak appraiser dan pemilik lahan belum juga ada titik temu tentang nilai jual lahan tersebut, sehingga pemerintah dari Kabupaten Malang sendiri belum bisa menentukan dan tidak bisa membeli lahan tersebut karena beberapa faktor juga yang menyertai seperti refocusing anggaran dan aturan dari pemerintah pusat yang belum ada pengadaan lahan di tahun ini seperti itu. Erwin, bisa dijelaskan bagaimana solusi sendiri dari kendala-kendala tersebut? Ya, berdasarkan wawancara saya dengan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi Esos, dia menerangkan bahwa akan ada wacana lain dan alternatif lain untuk pembangunan alun-alun di Kepanjen ini, yakni pemindahan lahan di sekitar tak jauh dari pendopo Panji, yakni di depan lahan di depan pendopo Panji itu. Luasnya juga sama 5 hektar juga. Jadi akan dipindah di situ sebagai alternatif jika tanah yang di belakang pendopo Panji itu tidak menemui solusi atas nilai pembebasan lahannya. Namun solusi tersebut masih dalam tahap pembicaraan ya. Untuk realisasinya pemerintah Kabupaten Malang maupun DPRD Kabupaten Malang masih membahasnya, sehingga itu realisasinya masih semu seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Darmadi, dan berikut liputannya untuk Anda. Untuk saat ini, melihat kondisi ini, maka 2021 bisa dipastikan alun-alun tidak bisa terrealisasi pada tahun ini. Karena saat ini pengadaan tanah itu juga belum clear, apalagi proses pembangunan. Kemarin sudah kita anggarkan memang untuk pengadaan tanah, kemudian ada refocusing kita dipotong kembali karena tidak mungkin. Kemudian untuk pembangunan jalan lingkarnya juga sudah kita anggarkan, tapi karena tanahnya belum siap, maka ini juga kemarin kita alihkan kepada kegiatan yang lain. Jadi memang kendalanya pengadaan tanah yang utama di sana. Konsekuensinya berarti
rencana untuk menjadikan Kepanjen jadi ibu kota Kabupaten Malang mundur juga Pak Ketua. Soalnya kan alun-alun kadang-kadang menjadi salah satu landmark Kabupaten Malang biar bisa memenuhi menjadi ibu kota Kabupaten Malang. Jadi Kepanjen menjadi ibu kota itu sudah ditetapkan, bahkan penetapannya oleh pemerintah pusat bahwa ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen. Nah, sudah, maka tinggal kita berbenah bagaimana agar wajah ibu kota Kabupaten Malang di Kepanjen ini benar-benar nampak sebagai sebuah ibu kota kabupaten. Yang di sana kita berharap ada kantor bupati sudah, kemudian alun-alun juga kita harapkan juga sudah nanti mulai terbangun, biarpun itu tidak bisa selesai 1-2 tahun. Minimal sudah nampak dan mulai ada sebuah progres. Karena apa? Sampai sekarang progresnya belum nampak untuk alun-alun Kepanjen yang direncanakan kemarin. Pak Ketua, untuk lahannya itu sebenarnya berapa luasannya dan lokasinya di mana yang terkendala pembebasan ini? Jadi kebutuhan untuk alun-alun ini memang selalu berkembang. Tapi kemarin memang kita ingin ada yang pertama kita bebaskan dulu untuk kegiatan tempat pusat alun-alunnya dulu, kemudian jalan lingkar di sekitar alun-alun sambil bertahap kita pembebasan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain baik RTH maupun yang lainnya. Tapi sampai dengan sekarang progresnya memang berhenti 2 tahun ini karena pengadaannya juga berhenti, tidak dilaksanakan lagi karena memang kendalanya itu. Pertama anggarannya, yang kedua itu juga belum ada titik temu antara pemilik dan appraisal dalam rangka kegiatan pembebasan sebagai syarat pembebasan itu. Maka ini inilah yang kita minta untuk dievaluasi. Karena RPJM-nya sudah berakhir tahun 2021 dan itu menjadi prioritas, maka tetap akan kita masukkan kembali dalam RPJM berikutnya Malang Makmur ini. Kemudian apakah nanti tetap di sana atau pindah? Kalau memang nanti kita putuskan di sana sudah tidak mungkin, maka kita minta pada pemerintah daerah melalui bupati untuk mencarikan alternatif pengganti wilayah alun-alun. Lokasinya di mana Pak Ketua? Saat ini memang ada di belakang Pendopo Kabupaten ke timur sampai di depan Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan rencana. Luasnya 4-5 hektar kita rencanakan kemarin, tapi sampai sekarang progresnya kita masih belum dapat laporan berapa yang terbebaskan karena memang kesulitan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!